membaca menurut dua tokoh, yaitu menurut Tarigan dan menurut Nur Hadi. Yang pertama, pengertian membaca menurut Tarigan adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa tulis. Tarigan membagi membaca menjadi dua jenis, yaitu membaca bersuara atau membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang pertama, membaca bersuara atau membaca nyaring dipandang tepat untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis, seperti pengenalan bentuk huruf dan unsur-unsur linguistik. Yang kedua, untuk mencapai tujuan yang bersifat pemahaman, maka yang paling tepat adalah membaca dalam hati. Berbeda dengan Tarigan, Nur Hadi berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor, misalnya faktor internal dan faktor eksternal. Lalu, menurut Nur Hadi, membaca dibedakan menjadi tiga, yaitu membaca literal, membaca kritis, dan membaca kreatif. Yang pertama, membaca literal adalah pemahaman yang diperoleh secara langsung dari teks sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman yang sulit. Yang kedua, membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan untuk memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis yang membutuhkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami maknanya secara menyeluruh. Yang ketiga, membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang dapat dilakukan dengan membaca nyaring ataupun dalam hati dengan menangkap maknanya sehingga dapat menetapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tujuan membaca. Tujuan membaca ini kita ambil dari dua tokoh, yaitu Tarigan dan Nur Hadi. Menurut Tarigan, tujuan membaca adalah memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, memperoleh ide-ide utama, mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, membaca untuk menyimpulkan, mengelompokkan atau mengklasifikasi, menilai dan mengevaluasi, serta memperbandingkan atau mempertentangkan. Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan membaca yang paling utama adalah memperoleh informasi. Yang kedua, yaitu tujuan membaca menurut Nur Hadi. Nur Hadi berpendapat bahwa tujuan membaca dibedakan secara umum dan khusus. Secara umum antara lain mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Secara khusus, tujuan membaca adalah memperoleh informasi faktual, memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis, memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang, memperoleh kenikmatan emosi, dan mengisi waktu luang. Membaca adalah sebuah kegiatan yang ringan dan sederhana, karena dengan membaca akan memiliki banyak sekali manfaat. Menurut Fajar Rahmawati menyebutkan manfaat membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kadar intelektual. Yang kedua, memperoleh berbagai pengetahuan hidup. Yang ketiga, memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Yang keempat, memperkaya perbendaharaan kata. Yang kelima, mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Yang keenam, meningkatkan keimanan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan hiburan. Sedangkan menurut Nur Hadi, dalam Delman ada beragam tujuan membaca, yaitu diantaranya yang pertama, memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan. Yang kedua, menangkap ide pokok atau gagasan utama buku secara cepat. Yang ketiga adalah mendapat informasi tentang sesuatu. Dan yang terakhir yaitu mengenali makna kata-kata yang sulit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek membaca. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, secara garis besarnya terdapat dua aspek penting dalam membaca, yaitu yang pertama adalah keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanical skills, yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah atau lower order. Nah, aspek ini mencakup apa aja sih? Yang pertama, pengenalan bentuk huruf. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik berupa fonem atau grafem,
kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. Yang ketiga, pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi, atau yang dapat diartikan sebagai kemampuan menyuarakan bahan tertulis atau to work at brain. Yang keempat, kecepatan membaca ke taraf rendah. Nah, aspek penting yang kedua adalah keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skills, yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi atau higher order. Aspek ini mencakup yang pertama, memahami pengertian sederhana, yaitu leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua, memahami signifikan atau makna yang berupa maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian berupa isi dan bentuk. Yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Untuk mencapai tujuannya terkandung dalam keterampilan mekanis atau mechanical skill tersebut, aktivitas yang paling sesuai adalah membaca nyaring, membaca bersuara atau reading aloud, oral reading. Sedangkan untuk keterampilan pemahaman atau comprehension skills, yang paling tepat adalah dengan membaca dalam hati atau silent reading. Ya, dibagi atas, yang pertama membaca ekstensif atau extensive reading, dan yang kedua adalah membaca intensif atau intensive reading. Selanjutnya, membaca ekstensif mencakup apa saja? Yang pertama, membaca survei atau survey reading. Yang kedua, membaca sekilas atau skimming. Yang ketiga, membaca dangkal atau superficial reading. Sedangkan membaca intensif dibagi atas, yang pertama ada membaca telaah isi atau content study reading, yang mencakup membaca teliti atau close reading, membaca pemahaman atau comprehensive reading, membaca kritis atau critical reading, dan membaca ide atau reading for ideas. Kemudian yang kedua adalah membaca telaah bahasa atau language study reading, yang mencakup A. Membaca bahasa asing atau foreign language reading, dan B. Membaca sastra atau literary reading. Menurut kedua ahli tersebut, sama-sama memiliki kelebihan. Menurut Tarigan, beliau menjelaskan pengertian membaca secara umum dan dijabarkan secara sederhana, sehingga dapat mudah dipahami. Sedangkan menurut Nur Hedi, beliau menjelaskan pengertian membaca secara kompleks dan melibatkan faktor-faktor seperti eksternal dan internal. Dengan penjelasan beliau yang kompleks, dapat membuka wawasan masyarakat secara luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan jenis-jenis membaca. Membaca terdiri atas berbagai jenis. Setiap jenis mempunyai ciri tersendiri dan juga memiliki kelebihan masing-masing. Oke, langsung saja kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah kelebihan jenis membaca menurut Nur Hedi. Menurut Nur Hedi, membaca di sini merupakan suatu proses yang bersifat kompleks dan rumit. Karena apa? Karena melibatkan berbagai faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk semacam koordinasi yang rumit untuk menunjang pemahaman terhadap bacaan. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca di sini lebih menekankan dalam memahami makna tulisan, yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya, serta menarik kesimpulan dengan tujuan memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah kelebihan jenis membaca menurut Henry Guntur Tarigan. Menurut Tarigan, membaca di sini cakupannya lebih luas karena objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
yang mana kita bisa memahami isi yang penting dengan cepat, sehingga dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. Jenis membaca ini lebih mengutamakan pada pengertian, pemahaman yang mendalam, dan terperinci. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis membaca di sini lebih difokuskan pada jenis membaca pemahaman. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan manfaat. Berdasarkan manfaat menurut Fajar Rahmawati dan Nur Hadi, dapat kita lihat letak perbedaan tersebut. Fajar Rahmawati berpendapat manfaat membaca dapat memperkaya perbendaharaan kata, sedangkan Nur Hadi berpendapat manfaat membaca dapat mengenal kata-kata yang sulit. Ada juga persamaan pendapat manfaat membaca menurut Fajar Rahmawati dan Nur Hadi, yaitu sama-sama dapat memperoleh pengetahuan dan informasi tentang sesuatu. Yang terakhir adalah pendekatan dan teori membaca. Pendekatan dan teori membaca ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan empirikal, dan pendekatan eksperimental. Yang pertama adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang semuanya berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesetujuan dengan satu model tertentu tentang proses membaca. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Goodman. Ia menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu antara pembaca dengan tuturan tertulis yang dibacanya. Nah, yang kedua yaitu pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Terkait pendekatan empirikal ada 2 teori. Teori yang pertama yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses berpikir, dirintis pengembangannya oleh Edward L. Thorndike. Teori yang kedua, yang berdasarkan pendekatan empirikal adalah teori yang memandang proses membaca sebagai penerapan keterampilan. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Pendekatan eksperimental dibagi menjadi 2, yaitu eksperimental pemahaman dan kemampuan intelektual. Yang pertama yaitu eksperimental pemahaman. Eksperimental tentang masalah pemahaman dalam proses membaca yang telah dilakukan selama ini banyak sekali jumlah dan jenisnya. Beberapa penemuannya dapat digunakan untuk kepentingan pengajaran membaca sebagai proses atau kegiatan menangkap makna dari bacaan. Yang kedua yaitu kemampuan intelektual. Jenis kemampuan intelektual meliputi menarik kesimpulan tentang isi bacaan, mengingat makna kata, mengikuti struktur bacaan, dan menangkap maksud dan tujuan isi bacaan.